Kabupaten Sinjai secara geografis terletak di bagian timur Provinsi Sulawesi Selatan, dengan potensi sumber daya alam yang menjanjikan untuk dikembangkan. Kabupaten Sinjai memiliki hutan mangrove atau hutan bakau yang luas. Desa Tongke-Tongke, salah satu desa yang memiliki tempat yang dapat menarik perhatian orang luar daerah Sinjai, yaitu adanya hutan mangrove yang memiliki keindahan dan daya tarik tersendiri yang dijadikan sebagai tempat wisata. Hutan mangrove merupakan salah satu kekayaan yang dimiliki oleh daerah Sinjai. Hutan mangrove juga memiliki peranan penting dalam ekosistem, serta menjaga pantai agar tidak terjadinya abrasi pada saat pasang surut air laut. Hutan mangrove salah satu lahan yang kelestariannya akan terancam dan akan menjadi salah satu isu lingkungan global. Pengerusakan ekosistem hutan mangrove terjadi dengan meningkatnya kebutuhan hidup masyarakat lokal. Akibat dari kerusakan yang dilakukan, membuat air laut dapat mengikis pantai atau biasa dikatakan sebagai abrasi. Menurut Damayanti 2013, abrasi merupakan pengikisan daratan yang disebabkan oleh terjadinya pasang surut air laut, gelombang yang tinggi, sehingga mengakibatkan penurunan permukaan tanah dan bahkan terjadi tergenangnya air laut yang dapat merubah garis pantai. Akibat yang ditimbulkan dari adanya abrasi, sehingga mengakibatkan turunnya permukaan tanah, menjadikan air pasang bisa naik hingga ke jalan dan masuk di sekitar rumah masyarakat. Pimpinan Karang Taruna Desa Tongke-Tongke menyebutkan bahwa mangrove yang dulunya sebagai penahan abrasi dan pasang air laut, berpindah kebutuhan menjadi tempat untuk membuat bangunan dan penebangan untuk kebutuhan rumah tangga, sehingga membuat warga resah ketika pasang air laut naik hingga ke jalan. Maka dari itu, kami membuat sebuah program Bakko Sinjai, konsep pemberdayaan masyarakat Desa Tongke-Tongke dalam mengatasi terjadinya abrasi dan pasang air laut di Kabupaten Sinjai. Dengan adanya konsep ini, diharapkan dapat membuat masyarakat lebih peduli terhadap pentingnya pohon mangrove bagi kehidupan masyarakat di Desa Tongke-Tongke. Kami anak-anak SD pada saat itu selalu dilibatkan dalam berbagai macam kegiatan-kegiatan di kampung kami pada saat itu. Adapun metode pelaksanaan program Bakko Sinjai ini dilakukan secara virtual atau secara daring melalui via Zoom. Ini dikarenakan akibat adanya pandemi yang mewajibkan kita untuk membatasi diri bertatap muka secara langsung. Dalam proses realisasi program ini, masyarakat terkhusus pemuda-pemudi Desa Tongke-Tongke akan diperkenalkan mengenai pentingnya hutan mangrove, fungsi dan manfaat, dampak, hingga pada pelestarian hutan mangrove lewat buku modul yang kemudian dijelaskan oleh tim di dalam Zoom. Bukan hanya itu, dalam pelaksanaan program Bakko Sinjai secara daring ini akan mengarahkan masyarakat atau pemuda-pemudi Desa Tongke-Tongke melalui buku pedoman pelaksanaan program mengenai rehabilitasi mangrove. Sebelum pelaksanaan program secara daring ini dilaksanakan, terlebih dahulu file PDF, buku pedoman, dan juga modul dikirimkan kepada masyarakat atau pemuda-pemudi Desa Tongke-Tongke lewat grup yang telah disediakan. Ini bertujuan agar mereka bisa membaca dan bisa memahami isi daripada buku pedoman dan juga modul tersebut. Dalam tahap realisasi program Bakko Sinjai secara daring ini, pimpinan Karang Taruna lah yang memberikan sambutan sekaligus membuka program yang kami usung ini.
Setelah itu dilanjutkan pada pemberian pemahaman mengenai mangrove dan juga pelatihan mengenai rehabilitasi mangrove, yang kemudian mengharapkan agar masyarakat bergerak dan terarah dalam melestarikan lingkungan mangrove yang ada di Desa Tongke-Tongke. Dalam pelaksanaan program Bako Sinjai ini berjalan dengan lancar dan semua peserta pelatihan patuh pada saat proses realisasi berlangsung hingga pada akhir pelatihan.